Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ibu serta teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa, tetap semangat. Oke, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Mulyar Kasabila. Saya Primati Afdalil Amdalian, saya Sarisa Maulana Sandra, saya Sitiya Kasabila. Dan kami akan membahas tentang lembaga negara anak saya. Jadi materi yang pertama adalah tentang pengertian lembaga negara dan lembaga tujuan dan fungsinya akan dijelaskan oleh Maura. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke materi lain, pertama kita harus tahu dulu terkait dengan apa itu lembaga negara. Nah, jadi lembaga negara ini sendiri merupakan suatu badan, organisasi dan juga alat negara yang dibentuk dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas dan juga untuk mencapai tujuan-tujuan dari suatu negara. Nah, lembaga negara ini sendiri juga itu merupakan suatu bagian dalam sistem pemerintahan dan di mana wewenang dari lembaga negara sendiri ini itu sudah diatur dalam suatu undang-undang. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kewenangan lembaga negara itu diatur dalam Undang-Undang 1945. Contohnya pada pasal 24A, di mana Undang-Undang 1945 pasal 24A ini sendiri itu menjelaskan atau mengatur terkait dengan kewenangan dari Mahkamah Agung. Nah, contoh lainnya adalah juga yaitu pasal Undang-Undang 1945 pasal 24C yang mana ini mengatur kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, masuk dalam video dulu ya guys. Sebelum kita masuk dalam fungsi dan tugasnya, saya mau menonton videonya. Dan setelah video ini akan ada pertanyaan, jadi mohon disimak dengan baik. Penelusur lembaga negara. Lembaga negara. Menurut Bagirmanan, lembaga negara memiliki 3 jenis fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Lembaga negara yang menjalankan fungsi ketatanegaraan. Contohnya Presiden, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. 2. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Contoh lembaga negara ini adalah LAN atau lembaga administrasi negara. 3. Lembaga negara penunjang, yaitu lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan menjalankan fungsi-fungsi negara lainnya, tetapi tidak memiliki kedudukan sekuat lembaga negara utama seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lalu, apa saja? Nah, tadi ada 3 fungsi dari lembaga negara. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 fungsi dari lembaga tersebut juga beserta dengan lembaga negaranya. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ada 3 tadi. Irfan ini masih mengingat ya? Masih mengingat. Ada yang menjawab atau satu aja deh? Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Diva Zara dari kelompok 5, izin menjawab. Saya jawab 2 singkat. Yang pertama ada ketatanegaraan, contohnya itu kayak MA, Presiden, ya Presiden dan juga lembaga-lembaga kehakiman lainnya. Ya, terus ada lembaga fungsi administratif yang dimana lembaga itu lembaga
administrasi negara ya. Iya, benar. Relatif negara. Diajukan. Lalu yang ketiga itu penunjang ya, lembaga penunjang, lembaga yang membantu menjalankan fungsinya, tapi tidak ada di dalam pemerintahan. Betul. Diva, apa ya jawaban dari Diva benar? Dari Diva. Oke, terima kasih Diva. Jadi tadi benar tadi yang lembaga penunjang saya koreksi ini lembaga penunjang itu tidak ada dalam lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Di mana lembaga ini berdiri sendiri. Contohnya tadi ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Oke, nah jadi tugas umum dari pada lembaga negara ini sendiri adalah tentunya untuk menjaga keharmonisan, kondusivitas dan juga kesejahteraan dari suatu wilayah yang ada di negara. Dan juga lembaga negara ini diharapkan bisa membantu pemerintahan atau berjalannya tugas negara itu untuk menghindarkan daripada korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka dari itu anggota dari lembaga negara ini sendiri harus menjaga kinerjanya agar tercapainya tujuan dari lembaga negara sendiri ini adalah untuk menjaga stabilitas negara. Karena seperti tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalau misalnya dari anggota lembaga negara ini sendiri dapat menjaga kinerjanya, maka dapat dipastikan lembaga negara itu bisa mengalami kerugian ekonomi, juga mengalami perpecahan dan juga kerusakan dalam konstitusi. Selanjutnya kita akan beralih ke ciri-ciri dari lembaga negara yang akan dijelaskan oleh Kia. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri lembaga negara. Tadi udah dijelas ya tentang tujuan dan juga pengertian dari lembaga negara. Selanjutnya aku bakal jelasin ciri-ciri yang ada di dalam sebuah lembaga negara. Ciri-ciri yang pertama yaitu setiap lembaga negara itu memiliki struktur organisasi yang jelas di dalam pemerintahan. Jadi lembaga negara itu punya struktur yang memang mereka susun dengan baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Misalnya presiden gitu ya. Presiden itu kan dalam menjalankan tugasnya mereka itu dibantu dengan menteri-menteri yang ada di dalam kabinet. Nah, jadi struktur yang ada di dalam organisasi kepresidenan itu puncaknya itu dimulai dari presiden, kemudian presiden dan juga disusul oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab di dalam bidangnya masing-masing. Seperti misalnya Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan. Atau misalnya juga Mahkamah Agung gitu ya. Strukturnya itu dimulai dari yang paling atas itu Ketua Mahkamah Agung, kemudian Wakil Ketua Mahkamah Agung, kemudian Hakim Agung, dan yang terakhir yaitu staf administrasi pengadilan. Nah, tujuan dari struktur organisasi ini apa? Tujuannya supaya setiap individu yang ada di dalam lembaga itu tahu tugas mereka apa dan siapa yang memberi instruksi. Kemudian untuk ciri yang kedua yaitu lembaga negara menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai dengan bidang politik, agama, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, jadi lembaga negara itu memang punya fungsinya sesuai dengan bidang yang mereka tangani masing-masing ya. Seperti misalnya contoh untuk di bidang politik itu ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang seperti yang kita tahu tugasnya itu adalah untuk membuat undang-undang, kemudian juga untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Kemudian kalau di bidang ekonomi itu ada Bank Indonesia yang fungsinya itu untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Kemudian kalau di bidang sosial itu ada Kemensos atau Kementerian Sosial yang fungsinya itu untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan melalui program-program seperti misalnya bantuan sosial. Kemudian di bidang budaya itu ada Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan juga Teknologi yang fungsinya itu untuk melestarikan atau menjaga budaya Indonesia. Jadi misalnya melalui promosi wayang kulit atau tari kecak di kancah internasional. Kemudian di bidang pertahanan dan juga keamanan itu ada TNI. Yang fungsinya itu seperti yang kita tahu untuk menjaga kedaulatan Indonesia dari ancaman eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu di bidang agama itu ada Kementerian Agama.
sebagai perantara sertifikat halal itu diatur oleh Kementerian Agama juga. Kemudian kurikulum pendidikan agama yang ada di sekolah itu juga diatur oleh Kementerian Agama. Oke, itu tadi ciri yang kedua. Untuk ciri yang ketiga dari lembaga negara itu yaitu lembaga negara ini dapat dibentuk oleh konstitusi, undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Jadi lembaga negara ini nggak berdiri gitu aja, mereka itu punya dasar hukum yang kuat. Jadi misalnya Mahkamah Konstitusi dibentuknya itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 1945 Pasal 24C yang dimana memang tertulis bahwa fungsinya itu untuk menguji undang-undang berdasarkan UUD, kemudian juga menguji sengketa hasil pemilu. Atau misalkan juga KPK gitu, KPK itu dibentuk berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 yang memang tertulis bahwa fungsinya itu untuk memberantas korupsi. Nah, supaya apa sih dasar hukum ini? Nah, supaya masyarakat itu tahu bahwa lembaga-lembaga negara ini punya legitimasi dan juga kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu keberadaan lembaga negara dapat di pusat pemerintahan maupun daerah teritorial kewenangan pemerintahan. Nah, jadi keberadaan dari lembaga negara ini nggak cuma ada di pusat saja, tapi juga di daerah teritorial kewenangan pemerintahan, jadi di daerah-daerah yang bukan pusat itu juga ada. Jadi misalnya kepolisian gitu ya, kalau misalkan di kecamatan kan ada polsek, kalau di kota itu ada polres, terus kalau di pusatnya itu atau yang nasional itu Polri gitu ya. Kemudian kalau di institusi pengadilan juga hampir ada di setiap kecamatan, kota gitu ya. Kemudian misalnya kementerian juga, kemudian misalnya Kementerian Pendidikan itu nggak cuma ada di kementerian apa dinas pendidikan nasional itu nggak cuma ada di pusat aja, tapi juga ada dinas pendidikan provinsi, ada juga dinas pendidikan kota. Selanjutnya aku bakal ngambil video terkait dengan ciri-ciri lembaga negara ini. Nanti ada pertanyaannya, jadi tolong disimak. Dan 18 tahun itu termasuk anak yang belum berusia 18 tahun itu termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya mereka masih perlu kita awasi dalam segala hal. Jumlah populasi anak-anak pada Indonesia yaitu 79,55 juta anak. Lembaga yang bertugas untuk melindungi anak di Indonesia adalah Lembaga KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu, apa sih hukum yang menjelaskan tentang perlindungan anak? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang ketiga Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan yang keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 sebagai undang-undang. Pemerintah Indonesia. Oke, jadi dari video tadi kan ada lembaga negara ya. Nah, lembaga itu termasuk ke dalam ciri yang mana dan juga apa? Gitu. Ada yang bisa kan? Atau ini deh, lembaga itu termasuk dalam bidang yang mana deh? Boleh di Pak? Perkenalkan, nama saya Dipa Zahra, dari kelompok 5. Menurut saya ini termasuk di ciri-ciri yang kedua terkait lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai dengan bidangnya. Dari ini harusnya masuk ke bidang sosial. Ya, benar. Pelanggaran jadi Pak? Jangan apa-apa. Enggak apa-apa deh. Kita akan membahas tentang prinsip dari lembaga negara yang akan dijelaskan oleh sini. Oke, kita masuk ke dalam prinsip lembaga negara. Jadi di sini pertama-tama akan menjelaskan kenapa harus ada prinsip dari lembaga negara itu. Jadi prinsip lembaga negara
kedua di sini ada transparansi atau keterbukaan pemerintah. Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Jadi transparansi atau keterbukaan pemerintah ini maksudnya itu adalah pemerintah itu menjamin bahwa akses informasi itu bisa sampai ke masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa mengetahui kinerjanya dari pemerintah seperti apa, lalu juga bisa mengetahui sampai di mana pembangunan Indonesia sampai saat ini. Yang ketiga itu adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah atas segala tindakan. Udah aku highlight di sini itu adalah pertanggungjawaban pemerintah atas segala tindakannya. Maksudnya apa di sini? Lembaga pemerintah itu bisa menjamin bahwa semua keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bisa sama rata kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga pemerintah itu harusnya tetap bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dia keluarkan seperti peraturan, undang-undang dan lain sebagainya. Yang keempat di sini adalah profesionalitas. Profesionalitas ini sebenarnya bukan hanya ada di lembaga negara saja, tetapi di semua lembaga politik sepertinya harus ada profesionalitas, yaitu mengedepankan kepentingan publik daripada kepentingan golongan ataupun kepentingan diri sendiri. Seperti kita tahu kan masih banyak di Indonesia ini kayak kasus-kasus yang pemerintah ini mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kepentingan golongannya diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya kayak itu salah dan juga menyalahgunakan dari kekuasaan gitu. Yang terakhir di sini adalah integritas. Nah di sini saya ambil jujur, adil dan konsisten. Sebagai lembaga negara itu kan kekuasaan tertinggi di masyarakat. Lembaga negara ini seharusnya jujur dan juga adil terhadap semua masyarakat yang ada. Seperti kayak contohnya pelayanan publik itu harusnya adil merata ke seluruh masyarakat, tidak membeda-bedakan dia dari mana, golongan apa gitu. Dan juga konsisten. Oke, di sini saya bakal nampilin sebuah video. Nanti videonya itu berkaitan dengan salah satu di antara prinsip dari lembaga negara ini. Bisa disimak guys. Pada zaman sekarang, kita dapat memperoleh informasi yang kita kerja, baik itu informasi fakta maupun hoax. Tapi bagaimana jika suatu informasi kita gunakan untuk membangun Indonesia? Sulit sangat benar. Pada dasarnya, salah satu hal penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang dibuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi. Dan hak tersebut dijamin oleh UUD 1945 pasal 28F. Lalu jika begitu, siapakah sumber atau penyedia informasi publik tersebut? Apakah Facebook, Instagram, atau Twitter? Tentu saja bukan mereka semua. Karena yang bertanggung jawab menyediakan informasi kepada publik adalah pada publik atau pemerintah. Seperti yang diatur pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Saatnya definisi publik. Lalu apa tujuan dari keterbukaan informasi publik? Tujuan keterbukaan informasi publik secara besar adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat orang banyak, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Sesuai dengan Amanat Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008, Kementerian Komunikasi sebagai salah satu badan hukum telah membentuk. Di sini tadi itu di videonya saya ada menemukan satu prinsip dari lembaga negara. Saya mau tanya itu tadi termasuk di transparansi yang dilakukan pemerintah. Nah, termasuk di transparansi atau keterbukaan pemerintah. Saya mau tanya tadi di video udah dijelasin apa sih tujuan dari adanya keterbukaan pemerintah. Ada yang mau kayak ya singkat aja. Bisa? Ya boleh. Tujuan dari Perkenalkan saya Gregoria Gitawan Maninggolan dari kelompok 2. Jadi tujuan dari keterbukaan pemerintah ya tadi yang prinsip nomor 2 itu transparansi adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana atau kebijakan dari pemerintah. Bisa, silakan.
balik lagi 360 derajat ya. Nah, terima kasih saya. Oke, jadi tadi itu beberapa dari keterbukaan pemerintah ini adanya keterbukaan pemerintah untuk akses menjamin pemerintah itu menjamin akses informasi ini sampai di publik gitu. Jadi semua tindakan pemerintah seperti pembangunan Indonesia dan lainnya itu masyarakat itu tahu gitu. Melalui Kominfo tadi seperti itu. Oke, selanjutnya teman yang terakhir yaitu tentang lembaga eksekutif dan legislatif dan yudikatif. Nah, sebenarnya dari ketiga lembaga ini kan udah sering banget ya kita bahas, jadi aku akan bahas dikit aja atau mungkin kayak yang penting-pentingnya aja. Nah, di sini lembaga eksekutif itu melaksanakan undang-undang dan menjalankan pemerintahan sehari-hari, misalnya presiden dan wakil presiden. Nah, ini yang paling utama dari 3 cabang lembaga ini. Terus kemudian ada lembaga legislatif, yaitu yang membuat undang-undang serta mengawasi jalannya atau kayak mengawasi presiden dan wakil presiden dalam menjalani undang-undang yang telah disetujui, misalnya MPR, DPR, dan DPD. Lalu yang ketiga adalah lembaga yudikatif yang bertanggung jawab penegakan hukum, memberikan keadilan serta memutuskan pelanggaran hukum, yaitu MK dan MA. Nah, jadi dari penjelasan tadi, aku bakal ngantilin video, lalu aku akan bertanya ya teman-teman. Diharapkan kalau bisa kalau diperhatikan ya. Sejak wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bergulir di tengah masyarakat, terdapat berbagai pandangan yang menimbulkan sebuah pertanyaan. Ketika pemerintah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, para pemegang kekuasaan mengklaim bahwa mereka perlu melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengakomodasi kepentingan rakyat dengan lebih maksimal, terlebih untuk menyesuaikan konstitusi Indonesia dengan perkembangan zaman saat ini. Selain sebagai urusan rakyat yang hanya diperjuangkan oleh para pemegang kekuasaan, justru menunjukkan bahwa amandemen kelima Undang-Undang Jadi di video kan disebutkan bahwa amandemen undang-undang itu diperlukan untuk rakyat dan disesuaikan dengan pemerintahan saat ini. Nah, jadi pertanyaannya, lembaga negara apa yang berhak dalam amandemen UUD tersebut, dan disebutkan contohnya. Mungkin bisa yang cowok-cowoknya menjawab pertanyaan tadi. Mas, Cepi mungkin. Berfungsi untuk mengamandemen UUD ialah lembaga yudikatif. Legislatif. Nggak jadi tadi. Contohnya ada dari lembaga itu tadi. MPR, DPR, DPD. Sekian materi yang